Francesco Bagnaia akhirnya mendapat angin segar setelah menjalani tes resmi MotoGP di Misano. Setelah akhir pekan balapan yang berat, finish ke-13 di sprint dan terjatuh di balapan utama, Bagnaia butuh jawaban untuk masalah motornya, terutama saat masuk tikungan. Dalam sesi tes, Bagnaia mencoba banyak perubahan pada motornya, termasuk soal keseimbangan bobot. Ia menyelesaikan 71 putaran dan hasilnya cukup menjanjikan. Bagnaia bahkan mencatat waktu 1 detik lebih cepat dari lap terbaiknya saat balapan, meski menggunakan ban yang sudah lama dipakai. Menurut Bagnaia, tes ini sangat penting karena ia dan tim menemukan sesuatu yang bisa membantu memperbaiki performa. Beberapa solusi bisa langsung digunakan, sementara yang lain masih akan dipelajari lebih dalam menjelang seri Jepang. Menariknya, Casey Stoner ikut hadir dan memberi masukan. Bagnaia mengaku kagum karena Stoner dan juga coachnya, Manuel Poggiali, langsung paham apa yang ia rasakan di atas motor. Bahkan, Bagnaia melihat Stoner turun tangan ikut mengutak-atik motor di garasi. Dengan hasil tes ini, Bagnaia merasa lebih optimis menghadapi sisa musim, apalagi ia masih bersaing ketat dengan Marco Bezzecchi untuk posisi ketiga klasemen. Setelah menghadapi masalah chatter atau getaran yang mengganggu stabilitas motornya sepanjang akhir pekan di MotoGP San Marino, pembalap KTM Red Bull Tech 3, Enea Bastianini, melanjutkan upayanya memperbaiki performa motornya dengan mencoba sebuah sistem anti getaran baru pada tes di Misano. Pada hari Senin usai perlombaan, Bastianini memasang sebuah swing arm mass damper, perangkat tambahan yang dipasang pada lengan ayun atau swing arm untuk meredam getaran terutama di bagian depan motor. Ducati GP25 milik Marc Marquez, Francesco Bagnaia, dan Fabio Di Giannantonio telah menggunakan perangkat serupa musim ini, termasuk di Misano, meskipun pertama kali muncul di Moto2 pada tahun 2019. Meskipun belum sepenuhnya menghilangkan masalah getaran, Bastianini mengatakan ada perbaikan yang terasa. Kondisi trek dan faktor eksternal seperti grip serta angin di sektor tertentu di Misano membuat perbandingan performa antara hari lomba dan tes tidak selalu langsung. Namun ia merasa kehilangan waktu yang biasanya terjadi di satu bagian trek bisa dikurangi berkat sistem baru tersebut. Ini adalah kali pertama ia mencoba anti-vibration system jenis tersebut. Meskipun masih baru, hasil awal disebut tidak buruk. Nicolas Goyon, manajer tim Tech 3, memastikan bahwa mereka mencoba beberapa opsi dan sebagian besar memberi hasil positif, terutama pada bagian suspensi. Sistem anti getaran, termasuk swing arm damper, dianggap membantu Bastianini sehingga tim cukup puas dengan apa yang telah diuji. Dalam gabungan waktu tes di Misano, Bastianini menduduki posisi ke-12 terpaut sekitar 0,674 detik dari pembalap KTM pabrikan Pedro Acosta. Rekan setimnya, Maverick Vinales, yang masih dalam masa pemulihan pasca cedera, berada tepat di belakang Bastianini di posisi ke-13. Pedro Acosta menutup tes MotoGP di Misano dengan hasil gemilang. Pembalap KTM itu mencatat waktu tercepat, sekaligus membuktikan kebangkitan setelah masalah rantai yang membuatnya gagal bersinar di balapan San Marino. Dalam tes ini, KTM membawa komponen baru berupa chain guide untuk mengatasi masalah rantai. Acosta mengatakan perbaikan itu berjalan baik dan membuatnya lebih percaya diri. Dengan catatan waktu 1 menit 30,374 detik, Acosta unggul cukup jauh dari Raul Fernandez yang ada di posisi kedua. Fokus utama Acosta bersama tim adalah meningkatkan performa motor di tikungan cepat, sesuatu yang sangat penting menghadapi rangkaian seri luar Eropa seperti Jepang, Indonesia, Australia, dan Malaysia. Acosta merasa semakin nyaman dengan motor KTM RC16. Ia menilai setelan motor kini lebih natural dan membantunya tampil lebih konsisten. Meski musim masih panjang, Acosta yakin banyak peluang bagus menantinya, sementara persiapan untuk musim depan akan dilakukan setelah seri terakhir di Valencia. Raul Fernandez menutup sesi tes MotoGP di Misano dengan hasil yang menjanjikan. Menyandang posisi keempat tercepat pada gabungan waktu latihan setelah mencatatkan lap 1 menit 30,761 detik di sesi sore. Hanya kalah dari Pedro Acosta yang tercepat hari itu. Waktu tersebut seandainya dipakai sebagai acuan pada sesi kualifikasi GP San Marino pekan sebelumnya, cukup untuk menembus posisi ke-11, alih-alih posisi ke-14 yang ia raih setelah tersingkir di qualifying 1.
Fernandez menegaskan bahwa akses langsung ke Q2 di Jepang menjadi target utama selanjutnya. Meskipun sejauh ini sudah 6 kali ia mampu memasuki pole shootout musim ini, 3 seri terakhir menuntunnya pada posisi grid yang kurang ideal. Ia menyebut bahwa timnya berhasil menemukan beberapa peningkatan di setup motor yang membuatnya lebih nyaman dan lebih rileks. Aspek yang penting untuk performa di satu lap cepat. Crew chiefnya, Noe Herrera, menambahkan bahwa pagi hari mereka mulai dengan setup berbeda yang fokus pada pemeliharaan traksi dan kelincahan motor, terutama dalam hal turning. Selain itu, elektronik mengalami pengaturan ulang dan tim juga menguji beberapa komponen baru, di antaranya garpu depan yang menunjukkan hasil positif dalam data, serta shock belakang baru dari Öhlins, meski hasilnya belum dramatis dalam perasaannya sendiri. Sayangnya, rekan satu timnya Ai Ogura tidak ikut tes karena cedera tangan, sehingga tidak bisa berkontribusi langsung untuk feedback teknis yang juga penting. Setelah kompetisi World Superbike musim 2025 mendekati garis akhir, Toprak Razgatlioglu tengah bersiap untuk babak baru dalam karirnya. Debut resmi di MotoGP. Toprak yang saat ini mengejar gelar WSBK ketiganya akan bergabung dengan tim Pramac Yamaha pada musim MotoGP 2026. Sebelum tes resmi pasca musim di Valencia pada 18 November 2025, Yamaha merencanakan sebuah tes privat agar Toprak dapat lebih cepat membiasakan diri dengan motor Yamaha V4 versi 2026. Toprak sempat melakukan 2 tes dengan Yamaha sebelumnya, satu di Aragon yang terganggu cuaca dan satu lagi di Jerez yang hasilnya lebih positif. Mengingat sudah hampir 2,5 tahun sejak tes terakhir, baik pihak Yamaha maupun Toprak merasa perlu ada tambahan waktu di jok motor sebelum ia harus tampil melawan pembalap MotoGP lain di sesi resmi. Lokasi dan tanggal tes privat belum sepenuhnya dikonfirmasi, tetapi menurut laporan Motorsport, tes ini akan berlangsung 9-10 November di sirkuit Motorland Aragon, bertepatan dengan akhir pekan MotoGP Portugis. Tes ini juga berfungsi sebagai shakedown untuk motor prototipe Yamaha, mempersiapkan 4 unit mesin menjelang tes resmi di Valencia. Selain itu, ada ketentuan dalam kontrak Toprak. Meskipun dia sudah diperbolehkan mengetes motor lain selama tahun ini, ia tidak diperbolehkan tampil sebagai pembalap dengan tim barunya dalam balapan MotoGP sampai musim 2026 resmi mulai. Pirelli akhirnya menjajal ban MotoGP untuk pertama kalinya lewat tes di sirkuit Misano. Dalam uji coba ini, mereka bahkan melakukan simulasi balapan sprint agar kondisi tes lebih nyata. Tes melibatkan pembalap uji dari 5 pabrikan, Augusto Fernandez dari Yamaha, Dani Pedrosa dari KTM, Takaaki Nakagami dari Honda, Lorenzo Savadori dari Aprilia, dan Michele Pirro dari Ducati. Karena aturan belum mengizinkan motor 850cc dipakai tahun ini, para pembalap menggunakan motor 1000cc yang dimodifikasi supaya menyerupai spek 850cc versi 2027. Misalnya dengan mematikan perangkat ride height, beberapa unit dimodifikasi performanya, serta perubahan aerodinamis agar menyerupai konfigurasi 850cc. Tes di Misano ini menjadi langkah penting bagi Pirelli dalam memasuki era baru di MotoGP. Dengan umpan balik positif dari pembalap penguji terutama soal grip, kecepatan pemanasan ban, dan rasa percaya dari pembalap, Pirelli tampaknya berada pada jalur yang menjanjikan untuk memenuhi ekspektasi para tim dan fans jelang regulasi baru 2027.